Halo teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke topik 5 dari buku Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo-hyang yang berjudul Lengkapi dengan Bahasa Nonverbal. Di dalam topik 5 ini ada 2 subjudul yang akan dibahas. Yang pertama, pidato yang mengguncang Amerika, dan yang kedua, 90% ucapan dibentuk oleh suara dan gerakan tubuh. Sekarang kita mulai dari yang pertama, pidato yang mengguncang Amerika. Amerika tidak akan bisa sukses tanpa kesuksesan Anda. Itulah alasan saya maju dalam pemilihan ini. Jika kita bekerja keras, maka kita akan sukses. Itu adalah kesepakatan dasar Amerika. Karena itu, saya akan berjuang demi rakyat Amerika yang tersingkir dalam proses pemulihan ekonomi. Kesejahteraan bukan hanya untuk para CEO dan manajer pengelola investasi global. Demokrasi bukan hanya untuk miliarder dan perusahaan. Pidato di atas diucapkan oleh mantan sekretaris negara Hillary Rodham Clinton pada 2015 silam setelah ia terpilih sebagai kandidat dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Ia menyebut dirinya sebagai pelindung rakyat Amerika biasa dan menunjukkan dukungannya. Dengan pidatonya yang penuh semangat, meski usianya hampir 70 tahun, ia disambut oleh banyak pendukungnya. Konon, ia menggunakan buku agendanya saat berbicara secara mendadak. Di situ banyak terdapat catatan peribahasa, kata mutiara, kutipan ayat Injil, serta isu-isu seputar sosial, budaya, dan ekonomi. Segala persiapan yang dilakukan membuat pidatonya mengandung emosi yang lebih kuat daripada orang lain. Ditambah lagi dengan artikulasi dan nada bicaranya yang baik. Hillary memimpin dengan pasti di antara kandidat presiden lainnya jika dilihat dari pidato publik. Pidatonya menunjukkan karisma yang kuat, sorot matanya yang penuh percaya diri, dan gesturnya menempati porsi besar dalam menyukseskan pidatonya. Hal ini dapat dilihat jika kita membandingkannya dengan kandidat Partai Demokrat lainnya, Bernie Sanders. Ucapannya jujur dan tegas, namun gerakan tubuhnya kurang halus. Kepalanya yang terlalu menjulur ke depan membuatnya tampak bungkuk. Ia menjadi terlihat begitu tua dan renta. Hal inilah yang membuat daya saingnya turun saat berbicara. Subjudul yang kedua, 90% ucapan dibentuk oleh suara dan gerak tubuh. Albert Mehrabian, psikolog sekaligus pakar komunikasi Amerika, menyebutkan bahwa suara dan gerak tubuh merupakan unsur yang sangat penting dalam berbicara. Menurutnya, ucapan dipengaruhi 7% oleh isi, 38% oleh suara, dan 55% oleh gerak tubuh. Suara dan gerak tubuh dapat membuat perbedaan besar terhadap isi ucapan yang sama. Untuk bisa berbicara dengan baik, unsur nonverbal seperti gerak tubuh harus diterapkan dengan baik. Mari kita lihat 5 unsur nonverbal untuk memikat hati para pendengar. Cara-cara ini sangat berguna tidak hanya saat bicara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penampilan yang baik. Obrolan dimulai dari pertemuan antara seseorang dengan orang lainnya, sehingga kesan pertama amatlah penting. Seseorang menilai lawan bicaranya dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kita harus memiliki penampilan yang berkesan. Perhatikanlah gaya rambut. Para artis mengubah bentuk rambutnya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai karakter drama yang dibintanginya, karena rambut memegang peran yang sangat penting dalam menunjukkan karakter. Oleh karena itu, rapikan rambut yang dapat menunjukkan nilai dan pekerjaan Anda. Begitu juga dengan pakaian. Gunakan pakaian dengan gaya yang baik dalam setiap pertemuan, wawancara, dan presentasi. Pilihlah dress atau kemeja formal yang dapat menunjukkan gaya Anda. 2. Selalu tersenyum. Kita mudah tertarik dengan orang yang berwajah cerah dan tenang. Sebaliknya, orang-orang akan menjauh dari orang yang berwajah gelap dan gelisah. Senyum memiliki daya untuk membuat hati yang melihatnya menjadi gembira dan akan merambat kepada banyak orang dalam waktu singkat.
Oleh karena itu, biasakanlah diri untuk sering tersenyum. Jika Anda pernah naik pesawat, Anda pasti pernah merasakan perasaan senang saat melihat senyum cerah para pramugari. Senyum tersebut tidak hanya untuk hari itu, tapi mereka berulang kali berlatih menaikkan sudut bibir dengan cara menggigit pulpen. Ada 3 hal yang harus diingat untuk membentuk sebuah senyuman. Pertama, selalu lemaskan otot wajah. Anda dapat berlatih dengan mengernyit dan melemaskan wajah, atau mengucapkan huruf vokal dengan membuka mulut selebar-lebarnya. Kedua, tariklah sudut bibir sesering mungkin. Anda dapat mengetahui sudut mana yang tidak naik saat berkaca sambil tersenyum. Maka perbanyaklah menggunakan sudut tersebut. Ketiga, lafalkan kata-kata yang serupa dengan cookie, waikiki, dan whiskey. Praktik ini akan membentuk senyum Anda dengan sendirinya. Tersenyumlah dengan selalu mengucapkan lafal ini. Yang ketiga, pupil mata yang membesar dan tatapan yang stabil. Mata adalah jendela hati. Lewat mata, kita bisa menyampaikan isi hati dan membaca hati orang lain meskipun tanpa kata-kata. Biasanya, pupil mata akan membesar saat kita merasakan kebaikan lawan bicara dan mengecil jika tidak. EBS Documentary pernah melakukan percobaan mengenai ini. Dari 2 buah foto orang yang sama, salah satunya diubah besar pupil matanya. Lalu foto mana yang berkesan bagi orang-orang yang melihatnya? Menurut percobaan, 78 dari 112 orang responden merasa foto dengan pupil mata yang lebih besar lebih menarik. Sebuah hasil yang menunjukkan pentingnya sorot mata. Tatapan yang stabil saat mengobrol juga sama pentingnya. Siapa yang mau mendengarkan orang yang berbicara dengan mata tidak fokus atau menatap keluar pintu dan atap? Pendengar juga perlu merasa bahwa orang yang sedang berbicara dengannya tertarik kepadanya. Dengan demikian, ia akan menyimak ucapan orang tersebut. Yang keempat, sikap percaya diri. Mari kita ingat Bernie Sanders yang kalah dengan Hillary. Satu-satunya kelemahan Bernie Sanders dalam berbicara adalah sikap tubuhnya yang bungkuk. Saat berbicara, tubuh harus tegak dan penuh percaya diri. Jika Anda sudah lama terbiasa memiliki sikap tubuh yang kurang baik, maka hal ini harus segera diperbaiki. Kelima, gestur yang tepat. Gestur tangan memberikan banyak makna bagi lawan bicara. Misalnya tangan yang mengepal untuk menunjukkan maksud yang kuat atau tangan yang bergerak ke segala arah untuk mengarahkan pandangan. Ada orang yang mahir menggunakan gestur seperti ini, yakni para home shopping host. Mereka memakai gestur untuk memperkenalkan produk secara lebih jelas dan meningkatkan daya konsentrasi penonton. Gestur tangan yang baik biasanya memperlihatkan telapak tangan dan bergerak dari dalam keluar. Rajin berlatih di depan kaca akan membuat Anda menemukan gestur yang tepat dan terbiasa menggunakannya. Oke, sudah selesai mendengarkan topik 5. Selanjutnya kita akan masuk ke topik 6 yang berjudul Mengubah cara bicara, mengubah hidup. Sampai jumpa di topik 6.